Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cia Wulansari, NPM A1E020035, dosen pengampu Ibu Afrina Devianti, SPD MPD, dengan asisten dosen Mbak Sela Melinda, dengan NPM A1E018015. Dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, tahun 2020. Baiklah, sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan apa itu momentum. Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa pada suatu benda. Untuk perhitungan tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong dengan ketelitian mula-mula 100 cm dan ketinggian pantulnya 60 cm dengan waktu 0,49 detik. Untuk mencari koefisien restitusi menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1. Tinggal masukkan nilainya saja. Akar 61 dibagi dengan 100 sehingga dapat menghasilkan 0,078. Untuk ralat ketinggian pantulnya, ralat mutlak 0,065, ralat nisbi 0,10, ketelitiannya 99,9. Selanjutnya, ralat waktu. Ralat mutlaknya 0,17, ralat nisbi 15,7, ketelitiannya 84,3. Ralat koefisien restitusinya, ralat mutlak 0,29, ralat nisbi 16,1, ketelitiannya 83,9. Sama halnya untuk mencari tabel pengamatan 6.2 sampai 6.6. Hukum kekekalan momentum dan tumbukan hukum. Dengan dua hukum tersebut, kita dapat menentukan dua jenis tumbukan yang terkait dengan energi kinetik, sistem sesudah dan sebelum tumbukan. Tumbukan dibedakan menjadi tiga, yaitu tumbukan lempeng sempurna, yaitu suatu tumbukan di mana kekekalan energi kinetik sistem berlaku. Ini artinya sistem tidak kehilangan energi sama sekali selama tumbukan. Dapat dikatakan E sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan tidak lenting.
Artinya, suatu tumbukan di mana kekekalan energi kinetik tidak terpenuhi. Ini artinya, dalam proses tumbukan sistem kehilangan energi kinetik dalam bentuk pengubahan ke dalam bentuk energi yang lain seperti panan dan bunyi. Dapat dikatakan E lebih besar dari 0 kurang dari 1. Tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Penting untuk dipahami bahwa dalam tumbukan apapun, hukum kekekalan momentum akan selalu terpenuhi dan berlaku selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Jika kedua persamaan di atas digabung, akan memunculkan suatu persamaan baru yang disebut koefisien restitusi tumbukan. Persamaan di atas menunjukkan perbandingan selisih dua kecepatan sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Kasus-kasus yang sering ditinjau adalah tumbukan bola dengan lantai di mana bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, kemudian memantul ke ketinggian tertentu pula. Koefisien restitusi tumbukan dapat diperoleh dari persamaan di atas dengan anggapan gerak benda adalah jatuh bebas atau free fall. Koefisien restitusi tumbukan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. E menunjukkan koefisien restitusi tumbukan. H1 adalah ketinggian awal benda sebelum menumbuk lantai. Dan H2 adalah ketinggian maksimum bola setelah bertumbukan dengan lantai. Pada praktikum kali ini, jenis tumbukan yang dialami ketiga benda dengan lantai yaitu jenis tumbukan sebagian. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Untuk perhitungan tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong dengan ketelitian mula-mula 100 cm dan ketinggian pantulnya 60 cm dengan waktu 0,49 detik. Untuk mencari koefisien restitusi menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1. Tinggal masukkan nilainya saja. Akar 61 dibagi dengan 100 sehingga dapat menghasilkan 0,078. Untuk ralat ketinggian pantulnya, ralat mutlak 0,065, ralat nisbi 0,10, ketelitiannya 99,9. Selanjutnya, ralat waktu. Ralat mutlaknya 0,17, ralat nisbi 15,7, ketelitiannya 84,3. Ralat koefisien restitusinya, ralat mutlak 0,29, ralat nisbi 16,1, ketelitiannya 83,9. Sama halnya untuk mencari tabel pengamatan 6.2 sampai 6.6. Mungkinkah dalam suatu percobaan dapat diperoleh koefisien restitusinya bernilai 1? Jelaskan. Mungkin, karena jika tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna, namun pada praktikum kali ini
Tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusinya yaitu E lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi, kesimpulan praktikum kali ini, hukum kekekalan momentum tidak peduli berapapun massa dan kecepatan benda yang saling bertumbukan. Ternyata, momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Hal ini berlaku apabila tidak ada gaya luar alias gaya eksternal total yang bekerja pada benda yang bertumbukan. Jadi, analisis hanya terbatas pada dua benda yang bertumbukan tanpa ada pengaruh dari gaya luar. Jika dua benda yang bertumbukan diilustrasikan dengan gambar di atas, maka secara matematis hukum kekekalan momentum dinyatakan dengan persamaan. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night.